Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan memulai untuk pembelajaran secara e-learning. Untuk bagian awal ini saya akan menjelaskan perangkat-perangkat baik hardware ataupun software yang dibutuhkan untuk pembelajaran e-learning. Yang pertama tentu kita mesti memiliki perangkat personal komputer ya, atau kita bisa juga menggunakan laptop. Ya, pada bagian ini kita bisa lihat ya, dengan melihat DXDiag pada komputer kita atau pada laptop kita bisa melihat spesifikasi dari personal komputer atau laptop yang kita gunakan. Misalnya ini ada tab system ya. Di tab system ini kita bisa melihat information system ya, sistem informasinya. Misalnya ada current, date time, kemudian computer name, operating system, language, sistem manufaktur, sistem model, dan yang lainnya. Nah, tentu yang penting dari spek ini adalah kita perlu melihat yang pertama adalah operating systemnya ya. Operating systemnya yang kita gunakan base-nya apa? Misalnya ini yang digunakan adalah Windows 10 Pro 32 bit. Sistem operasi ini terbagi dua ya, ada sistem operasi yang 32 bit, ada sistem operasi yang 64 bit. Nah, pada laptop yang saya gunakan untuk pembelajaran e-learning ini, saya menggunakan laptop dengan sistem operasi menggunakan Windows 10 Pro dengan konfigurasi arsitektur komputernya 32 bit. Nah, kemudian untuk prosesornya ya, yang kedua yang penting ini prosesor. Prosesor saya menggunakan dual core. Ya, artinya dual core ini ada dua prosesor di dalam perangkat laptop kita ya, dengan masing-masing memiliki frekuensi di kecepatan 2,2 GHz. Ya, tentu kalau Anda menggunakan Core i3 misalnya, atau Core i5 atau Core i7, itu jauh akan lebih bagus untuk performanya. Nah, requirement minimum yang saya gunakan ini dual core aja sudah cukup memadai ya untuk aplikasi-aplikasi nanti yang akan digunakan untuk pembelajaran e-learning ini. Nah, kemudian yang ketiga yang penting adalah memori. Nah, untuk memori saya menggunakan 2 GB ya, atau ini 2048 MB. Itu pada umumnya sih disebut dengan 2 GB gitu ya. Nah, jadi RAM-nya atau memorinya adalah 2 GB. Nah, saya kira ini 3 informasi penting ya di bagian perangkat komputer atau perangkat laptop yang kita gunakan. Persyaratan minimumnya atau spesifikasi minimum yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah Windows 7 atau Windows 10. Yang kedua, lihat prosesornya, minimalnya dual core, karena untuk dual core ini saya sudah coba memang bisa digunakan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah memorinya minimal 2 GB. Baik, selanjutnya untuk perangkat yang dibutuhkan ada aksesoris yang kita butuhkan. Yang pertama bisa lihat ada ini headset ya. Kita perlu mengenal ada beberapa jenis headset. Yang pertama ada headset yang bentuknya itu atau fiturnya itu dia bisa juga bergabung dengan mic-nya ya. Jadi ada mic-nya seperti ini. Kemudian yang lainnya tentu ada speaker yang bisa kita pakai untuk dimasukkan ke telinga. Nah, ini untuk tipe yang pertama. Kemudian tipe pertama ini juga kita bisa melihat perlu mengenal jenis dari jacknya seperti ini. Di bagian ini ya, kalau kita perhatikan ini ada beberapa bagian ya. Kebetulan yang saya pakai ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 cincin. Mungkin saya sebut ada cincin ya, ada 4 cincin. Yang lainnya itu ada yang 3 cincin. Ini yang harus kita pahami. Yang 4 cincin ini digunakan untuk dia memiliki fungsi bisa mendengar ya, bisa untuk speaker dan juga bisa untuk mic. Jadi umumnya yang teknologi sekarang ini jacknya ini ya, atau colokannya ini ya, itu ada 4 cincin. Jadi yang 4 cincin ini dia bisa digunakan untuk speaker dan juga digunakan untuk mic ya, atau mikrofon. Berikutnya yang perlu kita pahami, untuk teknologi laptop-laptop sekarang, plug untuk speaker atau memasukkan headset ini satu, itu bisa menggunakan ini. Karena ini mirip dengan handphone ya.
Jadi kan di handphone kita tahu bahwa lubangnya itu kan hanya satu, tapi bisa digunakan untuk mendengar dan untuk berbicara. Jadi fungsi speaker dan fungsi mikrofon. Nah, itu menggunakan yang 4 cincinnya. Nah, kalau Anda menggunakan laptop dengan model yang lama, itu biasanya yang model lama itu terpisah. Jadi soket untuk mic dengan soket untuk speaker itu terpisah. Maka hanya bisa dilakukan salah satu. Yang pertama, kalau ini dimasukkan ke bagian speaker, maka speaker akan terdengar dengan normal. Tetapi apabila Anda menggunakan ini mic-nya, mau dimanfaatkan mic-nya, ini tidak bisa menggunakan yang cincinnya 4 ini. Tapi Anda harus mencari atau membeli yang disebut dengan converter, ya, seperti ini. Nah, ini adalah converter. Converter ini berfungsi untuk mengkonvert dari cincin yang 4 ini dengan yang 3, ya. Converter yang 3. Nah, ini perbedaannya, ya. Kita lihat nih. Jadi kalau mau ini difungsikan sebagai mic, yang ini mau kita fungsikan sebagai mic, maka kita perlu mencari converter yang 3 yang ini. Nah, sehingga nanti ini akan difungsikan begini, ya. Nah, baru ini bisa dihubungkan ke laptop atau ke komputer dengan model yang lama, gitu. Jadi di bagian yang ini, ya, bagian yang ini tinggal dimasukkan ke bagian mikrofon. Nah, maka pasti mikrofonnya berfungsi dengan baik. Ya. Misalnya kita gunakan perangkat yang lain, kalau ingin lebih bagus lagi, kita bisa gunakan namanya USB card seperti ini, ya. Jadi modelnya seperti ini USB card. Kalau kita lihat di USB card ini, dia ada 2 fungsi, ya. Yang pertama di bagian yang ini nih, ya, ini adalah fungsi untuk bagian speaker, ya. Kemudian yang satu lagi ada fungsi untuk bagian mikrofon. Nah, sehingga lubangnya pun ada 2 seperti ini, ya. Ada lubang untuk bagian mikrofon yang ini, ya. Yang warna hijau ini untuk speaker, ya. Kemudian yang warna kuning untuk mikrofon. Tadi kalau kita menggunakan headset dengan model yang 4 cincin, ya. Ini model 4 cincin, maka tadi perlu converter, ini dimasukkan ke bagian mic, ya, ke bagian mic yang ini yang warna kuning. Nah, sehingga ini bisa berfungsi menjadi mikrofon, ya. Jadi mikrofonnya ini akan berfungsi dengan baik yang ini. Nah, walaupun tetap untuk mikrofon ini yang model seperti ini kita harus jaraknya dekat, ya. Jaraknya harus dekat di sini. Nah, untuk bagian ininya, bagian speakernya tidak akan berfungsi ketika dikoneksikan ke bagian yang ini. Kemudian tentu kalau kita memerlukan headset yang lain, ini bisa dihubungkan ke speaker aktif atau dihubungkan ke headset yang lain, yaitu headset yang model 2, ya. Headset ini dia cincinnya hanya ada 3. Jadi untuk yang bagian ini bisa langsung dihubungkan ke bagian yang ini, yang hijau tadi, ya, ke bagian yang hijau tadi. Nah, ini yang bagian hijau kita hubungkan. Nah, sehingga kita menggunakan 2 headset, satu untuk mic, satu untuk speaker, gitu, ya. Nah, ini kalau Anda memang kedua-duanya menggunakan headset. Nah, selanjutnya ada teknologi lain atau aksesoris lain yang lebih bagus, ya, lebih terang, ya. Misalnya seperti yang saya pakai ini, ya. Jadi yang saya pakai ini, nah, ini bentuknya seperti ini, ya. Kebetulan ini ada kabelnya, ya, ada kabelnya. Ini suaranya juga kencang nih, kalau lebih deket gini kan kencang nih. Nah, jadi di bagian segini pun ini masih kedengaran, ya. Segini masih jelas, masih bisa terdengar. Nah, ini juga memiliki converter, ya. Jadi dihubungkan ke bagian converter seperti ini, ya. Nanti jacknya punya mic itu dihubungkan lagi ke sini, gitu, ya. Dihubungkan ke converter karena pada umumnya mic ini menggunakan cincin yang 4. Nah, tadi saya sampaikan kalau kita menggunakan mic cincinnya 4 untuk jacknya, maka perlu converter ketiga, gitu. Nah, karena pada umumnya kita menggunakan laptop dengan model yang lama, ya. Kecuali misalnya untuk laptop-laptop yang model sekarang itu memiliki jacknya itu
colokannya hanya ada satu, karena memang fungsinya seperti handphone yang sekarang itu hanya satu, jadi jacknya harus yang 4. Kalau yang colokannya hanya satu, berarti dia bergabung untuk speaker dan juga bergabung untuk mikrofonnya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di awal dalam pembelajaran e-learning, ataupun Anda mau video conference ya, membutuhkan perangkat-perangkat yang tadi dijelaskan, mulai dari laptop, kemudian aksesoris-aksesorisnya.